Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya yaitu bagaimana caranya untuk membuat akun analitik. Pertama, kita sudah membuat yang namanya blogger. Yang kedua, kita sudah membuat yang namanya artikel. Terus yang ketiga yaitu membuat feed burner. Dan yang keempat, sekarang bagaimana sih caranya untuk membuat akun analitik. Kenapa akun analitik ini sangat penting untuk para blogger? Karena kalau kita tidak mendaftar analitik, sama saja blog kita itu tidak bisa terindeks oleh Google secara sempurna. Jadi ada 3 tool yang sangat berpengaruh di sini. Bagaimana sih caranya untuk bisa menunjang viewer yang sangat banyak nantinya? Pertama, kita harus mendaftar di Feedburner. Yang kedua, analitik. Dan yang ketiga yaitu Webmaster Tool. Dan sekarang kita akan mendaftar kedua tool yaitu analitik. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang masalah cara mendaftar akun Feedburner, dan sekarang cara untuk mendaftar akun analitik. Nah, di sini kita buka Google Chrome-nya seperti biasa. Setelah ini kita tulis di sini, kita masuk ke blogger yang sudah kita buat kemarin, yang sudah digabungkan dengan Google Analytics Feedburner kemarin. Saya akan menggunakan internet yang lebih cepat ya, hotspot saya sendiri. Nah, di sini Androtuman adalah website saya yang sudah dibuat kemarin di tutorial Feedburner. Sekarang karena kita mau mendaftar ke analitik, kita buat tab baru. Pertama, silakan ketik di sini analytics. Maka nanti Google akan secara otomatis akan mengerti apa yang dimau oleh kita. Nah, di sini ya, kita pilih salah satu di sini. Saya ambil yang paling atas, Google Analytics. Nah, di sini kita bisa di sini ada daftar ke Google Analytics, tambah kode pelacakan dan pelajari audiens. Tapi kita tidak akan mengklik di bagian sini, tapi di bagian sini ya, kita untuk mendaftar. Nah, di sini ada situs, ada aplikasi seluler, kita gunakan yang situs saja. Setelah ini nama akun kita sesuaikan dengan nama blognya, Androtuman ya. Di sini juga ada nama situs juga sama ya, yaitu samakan dengan blog kalian, yaitu Androtuman. Nah, ini nama situsnya. Terus URL situs bisa kita lihat di bagian tab yang di bagian ini ya, bagian blogger, bukan yang di tab ini tapi di tab ini ya. Setelah ini kita lihat blog. Setelah lihat blog, kita copy ini URL-nya, kita copy dengan cara Ctrl C atau Ctrl V, Ctrl C maksudnya ya, untuk mengcopy, dan kita paste di bagian sini. Kita tempel. Tetapi di sini kalian tidak boleh meletakkan HTTPS. HTTPS ini kita buang. Setelah kita buang, di sini yang kita rubah menjadi HTTPS. Sesuaikan dengan alamat URL yang ada di sini ya. Yang ada di sini, ini HTTPS.
Ini juga sudah https androtuman.blogspot.com. Nah, di sini kategori, untuk kategori industri kita pilih apakah yang dibahas oleh kita ini seni dan hiburan, atau otomotif, atau kecantikan, atau buku, atau apa. Nah, saya karena di sini membahas tentang teknologi, berarti saya menggunakan komputer dan elektronik. Setelah itu di sini pilih zonanya, pilih Indonesia, silakan diketik Indo. Nanti akan secara otomatis. Nah, di sini langsung klik. Setelah itu langsung jangan dirubah-rubah di sini. Nah, setelah itu langsung dapatkan ID pelacakan. Setelah itu klik bagian sini. Klik lagi. Setelah itu langsung saya setuju. Oke, ini ada pemberitahuan, kita langsung ambil bagian tidak terima kasih. Setelah ini ada beberapa kode yang harus kalian masukkan di sini. Yang pertama yaitu kode ID pelacakan. ID pelacakan yang ini ya. Dan yang kedua yaitu kode HTML, tag HTML-nya. Nah, yang pertama kita fokus ke ID pelacakan terlebih dahulu. Silakan di copy, Ctrl C atau klik kanan pada mouse. Setelah itu salin. Setelah itu langsung pilih ke setelan. Setelah setelan kita ke blogger lagi ya tadi ya. Nah, setelah ini ke setelan pilih ke lainnya. Lainnya kita geser ke bawah. Nah, di sini ada Google Analytics ID Property Web Analytics. Jadi kita copy di sini ya. Ctrl V ya, atau klik kanan pada mouse. Setelah itu tekan tempel. Setelah itu klik simpan. Klik simpan. Setelah benar-benar tersimpan, silakan kalian copy sekarang ininya, kode pelacakan ini yang tag HTML-nya. Silakan di kanan lagi juga disalin ya. Setelah itu ke tema. Bentar ya, ini masih belum tersimpan. Kalau seperti ini tampilannya berarti belum tersimpan. Kalau masih merah di sini, pastikan di sini nanti pudar ya. Nah, kalau sudah pudar seperti ini berarti dia itu sudah tersimpan. Setelah itu langsung pilih tema. Setelah tema, pilih edit HTML. Setelah di HTML, di sini ada banyak sekali script-script yang kemungkinan besar kalian yang masih awam itu tidak akan mengerti apa itu script-script yang ada di sini. Tetapi ikuti saja perintah saya bahwa ini nanti kalian harus meletakkannya di bawah head. Ini head. Head itu kepala. Jadi di bawah head ini kita paste HTML yang sudah kalian copy di bagian ini tadi. Di copy di bagian sini bawah head. Oke, setelah itu langsung simpan. Nah, setelah tersimpan, setelah semua tersimpan, pastikan ini berjalan dengan sempurna ya. Bisa kita lihat di bagian status di sini, bagian status ini masih tidak ada data yang diterima dalam 48 jam terakhir. Jadi kalian bisa membuka kembali website kalian di sini. Silakan buka di sini. Nanti setelah ini muncul, coba kalian buka di sini
apakah ada nanti muncul 1 atau 2 atau berapa. Nah, di sini menerima trafik dalam 48 jam terakhir 1 pengguna aktif. Nah, berarti ini sudah terdetek dan ini sudah masuk ke akun blogger Anda, ya. Jadi ini kode yang ada di sini tadi ini sudah masuk ke akun ini. Jadi setelah selesai, silakan kalian bisa melihatnya di bagian beranda. Nah, ini pada bagian beranda. Nah, sebenarnya masih ini ya, ada yang online 1 orang atau 1 pengguna. Karena saya sudah membuka ini berarti 1 pengguna aktif. Kalau ada 2, ya 2 orang yang aktif. Kalau ada 3, ya 3 orang yang aktif. Sebenarnya di sini sangat banyak sekali yang harus kalian pelajari, tetapi saya hanya mempelajari bagaimana sih caranya untuk mendaftar Google Analytics. Jadi kalian kalau mau membuka di sini, jadi kalian harus pergi ke admin lagi ya nanti ya. Admin. Jadi bisa kalian bisa otak-atik di bagian sini nanti. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya untuk menghubungkan antara analitik ke Webmaster Tool. Sekarang kalian hanya mempelajari bagaimana sih caranya untuk membuat kode yang dimasukkan ke analitik ke blogger kalian. Kenapa saya tidak langsung mempelajari semua kode di sini secara langsung? Karena nanti kalau saya pelajari langsung di sini, maka nanti ini akan masuk ke Webmaster Tool. Jadi saya nanti tidak bisa membahas tentang masalah Webmaster Tool. Otomatis sekarang kita close saja dulu untuk masalah cara mendaftarnya. Kalian sudah tahu cara mendaftar dan cara memasukkan kode dari analitik ke blogger. Seperti biasa tadi ada di tema dengan di setelan bagian lainnya. Ini ada di bagian bawah ini. Nah, kalau sudah benar-benar tersimpan, silakan kalian bisa secara otomatis bisa melihatnya apakah ini aktif atau tidaknya di bagian beranda nanti. Di bagian beranda kalian akan mendapatkan tampilan apakah 0 atau 1. Nah, di sini ya ada 1 yang masih aktif. Nah, oke, karena sudah selesai, semoga bermanfaat. Dan ini sangat penting sekali bagi Anda yang pengguna SEO atau yang menggunakan teknik SEO. Kalau kalian menggunakan teknik Facebook Ads, otomatis tidak usahlah kalian itu menggunakan teknik seperti ini ya. Karena Facebook Ads itu menggunakan fasilitas yang namanya media sosial Facebook. Jadi dengan gampangnya kalian itu bisa mendapatkan viewer karena kalian itu membayar di situ ya. Kalau SEO itu sangat sulit sekali, ya hanya seperti ini kalian bisa akan bertahan nantinya. Oke, karena sudah selesai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.